dengan penjelasan DSTKI-nya. Yang kita sudah sepakat aja ya, berat badan lebih. Oke, diagnosa berat badan lebih. Sifat masalahnya apa di scoring ini? Di Hmm, sifat masalahnya aktual. kenapa? Hmm, Udah untuk pembenarannya karena masalahnya sudah terjadi itu bisa dilihat dari berat badan, terus tinggi badan, terus dihitung IMT-nya. Terus nanti ketahuan berat badan lebih atau kurangnya itu, Bu. Nah, jadi udah terjadi gitu ya. Nah, kenapa di justifikasi atau pembenarannya nggak Anda tulis kayak tadi kamu bilang gitu? Berat badannya sekian, tinggi badannya sekian, sehingga di EMT dia lebih dari berapa? 25 ya? Dia hampir 28 ya EMT-nya. Betul? Iya, Bu, itu saya masukin di IMT-nya di poin ketiga itu, Bu. Poin ketiga mana? Ya atau ini, ya kalau ini kan ya, ini kan bahasa general ya, yang ada di handout gitu kan yang diajarin. Kamu masukin masalah sudah terjadi apa, yaitu berat badannya memang sudah berlebih. Dengan apa kamu membuktikannya? Oke, ini 3/3 kali satu satu. Ini tiga ini untuk skor yang mana? Tiga yang aktual, terus yang poin tertingginya kan tiga. Jadi 3/3, bobotnya satu dikali satu. Oke, good. Kemudian kemungkinan masalah dapat diubah. Oh, sebelum itu ya, sebelum ke sini. Jadi sifat masalah ini, analogi gampangnya juga adalah sifat dari diagnosa keperawatannya, ya. Berat badan lebih ini tipe diagnosa apa? Aktual, risiko, atau potensial? Aktual. Aktual. Ya, jadi cara gampangnya ini memang pasti skornya aktual. Tinggal pembenarannya seperti apa. Jadi sifat masalah, maksudnya sifat masalah keperawatan gitu ya. Kemudian, kemungkinan masalah dapat diubah. Mudah sebagian tidak dapat. 1/2 kali 2. 2 ini bobot ya. Satu nih Iya, Bu. berarti yang mana? Yang saya ngambilnya yang tidak dapat, Bu. Tidak dapat skornya berapa? Skornya satu, Sebagian? dua. Mudah? Eh, Ah, kan. Kan. Berarti Anda nggak paham berarti nih. sebagian, Bu. Ya, nggak tahu. Kamu bikinnya gimana? Sebagian, iya, Bu. Tidak dapat itu nol kalau nggak salah. Ya, kalau nggak Benar, salah Bu. bener lah. Ya, tidak dapat itu 0. Iya, Sebagian iya, Bu. satu, mudah Berarti saya 2. Coba sebagian. deh cek lagi. Berarti Anda sebagian. Kalau kita justifikasi sesuatu itu nilainya sebagian, maka pembenarannya apa? Pembenarannya pengetahuan klien terkait makanan harus dipantang. Kurang, pengetahuan kurang, maksudnya gitu. Iya, Bu. Pengetahuan klien kurang terkait makanan yang harus dipantang, gitu ya maksudnya. Oh iya. Ekonomi keluarga cukup. Ekonomi keluarga cukup, Anda nilai dari mana? Dari penghasilannya tadi, Bu. Yang, yang 3 juta itu. 3 juta, lalu ada narasinya cukup. Nggak ada sih, Bu. Oh ya nggak apa-apa. Kalau misalnya memang ada narasinya cukup, ya kita bisa taruh itu sebagai data. Kadang kan ada yang 2 juta cukup, 5 juta nggak cukup. Beda kan? Di narasi apa namanya persepsi keluarganya. Kemudian bisa juga ditambahkan ada BPJS apa enggak ya. Kemudian keluarga sejahtera tipe berapa dia? Satu tadi. Satu. Nah, untuk pemenuhan kesehatan kira-kira bagaimana keluarga sejahtera tipe satu? Kemudian perawat memiliki pengetahuan dan waktu untuk menangani masalah, keluarga belum mampu memanfaatkan vaskes yang ada. Oke, good. Sebagian itu berarti kamu pertimbangkan ada yang baik, ada yang kurang gitu ya. Jadi dia di Iya, Bu. tengah-tengah jadi sebagian. Yang baiknya yang mana nih? Pengetahuannya kurang, ekonominya cukup, perawatnya bagus, keluarga belum mampu. Oke, jadi seimbang gitu ya. Oke, good. Potensi masalah untuk dicegah tinggi cukup rendah. Berarti Anda yang mana nih? Rendah. Rendah. Satu. Ya, betul. 1, 2, 3 ya. Oke, kenapa rendah? Kalau kita ngomongin potensi ini ngomongin apa, Arlin? Kalau kita ngomongin potensi, ini ngomongin
Karena nggak kelihatan nih di sini pemahamanmu tentang potensi masalah dicegah tuh terkait apa sih? Kita lagi bahas apa nih? Identifikasi apa? Heeh. Itu berat badannya itu. Potensi masalah ke depan untuk dicegah karena berat badannya yang berlebih, ya. Berarti kita bisa bilang gampangnya komplikasinya. Oke, kriterianya apa aja nih untuk kita bisa menilai dia tinggi, cukup atau rendah? Apa aja? Satu. Dilihat udah berapa lama. Ya, Oke, mana? Ada nggak di sini? enggak dulu. Oke. Terus derajat keparahan ya. Iya, Oke, derajat keparahan ini bisa dilihat dari IMT-nya ya. Ini IMT 27,8 ini apa nih? Sama dengan obes apa apa? iya obes lebih. Kemudian klien klien belum memiliki upaya untuk dan upaya dia. Oke, jadi dengan ini kamu justifikasi nilainya rendah. Iya, Potensi dicegahnya rendah ya. Jadi agak sulit ya karena tidak ada upaya. Sudah berapa lama dia punya kondisi ini? Menonjolnya masalah. Apa itu menonjolnya masalah, Arlin? eh, menonjolnya masalah kan ini ya Bu, kayak nanya ke persepsi si pasiennya itu dia mau masalah ini tuh ada atau enggak gitu. Se- Masalahnya mau segera ditangani atau Coba gimana contohnya cara bertanyanya? Ya kan prioritas scoring itu kan sebenarnya kita diskusikan ya. Jadi wawancara loh. Nggak kamu di rumah nulis sendiri. Oh tadi begini sama pasiennya. Enggak. Kita diskusi sama kliennya. Sambil wawancara, sambil kita identifikasi ini nilainya. Coba gimana bertanyanya? mungkin kita nanti kasih tahu ke klien dulu nih ini permasalahannya itu tentang berat badan berlebih, terus dikasih tahu kalau misalnya sih ya Bu. Terus ditanya kira-kira nanti ini tuh bisa uh, berat badan berlebih ini tuh bisa apa sih, mempengaruhi si hipertensinya itu kira-kira uh, menurut ibunya itu um, masalah ini tuh mau segera ditangani atau tidak gitu untuk uh, nggak memperburuk si hipertensinya itu Bu. Oke, ya. Gitu. Agak sulit ya, memang bicara pada orang lain itu em, perlu latihan. Oke, jadi kita bisa mulai dengan menyatakan atau ngasih tahu sebenarnya setelah pengkajian ya, berapa kali pertemuan dengan keluarga itu kita dapat berapa masalah sih, gitu. Kamu bisa bilang setelah pengkajian mendapatkan 3 masalah. Sementara di sini waktu kita terbatas untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang ditemukan. Nah, kalau untuk yang saat ini terkait berat badan lebih, baru kamu jelaskan tadi ya. Kalau nggak diatasin, bisa mengakibatkan apa ke depannya, seberapa penting, gitu. Sehingga keluar dari mulut mereka sendiri, yang mana yang harus dikerjakan lebih dulu dengan waktu yang ada, gitu. Penting atau tidak? Saya rasa kalau masalah kesehatan semuanya penting, cuma yang mana yang perlu dikerjakan lebih dulu gitu ya. Perlu ditangani segera atau tidak. Oke, udah bagus ya saya lihat Arlin menjelaskan